Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fars Ardiansyah. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan strategi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam digitalisasi pemasaran untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Apa itu UMKM? Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan penopang utama perekonomian nasional dengan visi yang jelas, memiliki potensi menciptakan kekayaan yang sangat besar. Strategi usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Menurut Aziza et al. 2020, kata strategi berasal dari kata strategos yang berarti panglima militer dalam demokrasi Athena. Awalnya istilah ini hanya digunakan untuk tujuan militer, tetapi sejak itu berkembang menjadi banyak bidang termasuk strategi bisnis, olahraga, ekonomi, pemasaran, perdagangan, dan manajemen strategis. Kekuatan dan kelemahan UMKM. Oke, yang pertama, kekuatan UMKM. UMKM berpotensi menjadi pilar infrastruktur pembangunan masa depan, yaitu a. Penyediaan kesempatan kerja. Industri kecil berperan dalam penyerapan tenaga kerja harus diperhatikan. Diperkirakan atau diserap hingga 50% dari angkatan kerja yang tersedia. B. Sumber wirausaha baru. Kehadiran UMKM terbukti memacu tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru. C. Memiliki segmen bisnis pasar sendiri, mengelola perubahan pasar dengan mudah dan fleksibel. D. Perkembangan yang dilakukan menunjukkan bahwa industri kecil dapat dikembangkan lebih lanjut dan sektor terkait lainnya dapat dikembangkan. Sebagian besar industri kecil menggunakan limbah atau produk yang terutama berasal dari industri besar atau industri lainnya. E. Memiliki potensi yang berkembang. Dan yang kedua ada kelemahan UMKM. Pertama, manajemen yang belum rapi, dilengkapi dengan kwitansi penjualan dan pembelian bahan baku. Tidak ada catatan atau arsip non-administratif yang hilang yang ditemukan dalam laporan keuangan. Kedua, saluran distribusi yang masih kurang efisien. Ini tidak efisien ketika menjual produk ke konsumen yang masih menggunakan saluran langsung. Ketiga, promosi yang dilakukan dengan mengadakan pameran. Keempat, pemodalan merupakan masalah utama bagi UMKM. Masalah pemodalan masih terbatas dan belum cukup guna pengembangan usaha. Kelima, sumber daya manusia. Kesulitan dalam mencari tenaga kerja yang dibutuhkan untuk keterampilan yang dibutuhkan. Oke, yang ketiga ada digitalisasi pemasaran. Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai. Menurut Sugianto dan Haryoko 2020, pemasaran adalah aktivitas bisnis yang menciptakan, mengomunikasikan, menyediakan, dan mempertukarkan tawaran nilai kepada konsumen dan masyarakat. Yang keempat, ada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan perspektif yang sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi, serta diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat. Menurut Alvina dan Zebua 2019, kesejahteraan merupakan tahapan di mana kebutuhan hidup seseorang terpenuhi sehingga merasa sepenuhnya kebutuhan hidup seseorang tersebut merasa cukup dan tidak memiliki kekhawatiran minimal dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, kesehatan, dan pendidikan.
Untuk memenuhi semua itu merupakan hal yang wajar. Dalam hal ini, UMKM dapat mendongkrak dan menjadi motor kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Metode penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah metode dengan tujuan menggambarkan atau memecahkan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Ini hasil dari penelitian. Nama UMKM ada kerja pisang, pembuatan gula aren, pembuatan clothing, Daniel cake, pembuatan genteng, pembuatan batu bata, pembuatan peci tapis. Nah, jumlah terdiri dari ada 8, 12, 10, 1, 7, 7, dan 1. Dan totalnya ada 46. Jenis produksinya industri makanan, industri makanan, industri makanan, industri makanan, industri non-pangan, industri non-pangan, industri non-pangan. Dan ini antara itu pembahasannya. Digital marketingnya digunakan ada variabel media sosial, jaringan dan Facebook. Social coding ada WhatsApp. Dan marketplace ada Shopee dan Tokopedia. Platform lainnya ada Gojek dan Kuruneo. Total dari metode media sosial ada dari jaringan ada 7 dan Facebook ada 8. Saya salah, maaf. Yang media sosial ada Instagram dan Facebook, dan total dari Instagram ada 7 dan Facebook 8, dan sosial media ada 1 yaitu WhatsApp, dan totalnya ada 5. Dan marketplace ada 2 yaitu Shopee dan Tokopedia, dan totalnya ada 6 dan 1. Platform lainnya ada Gojek dan Kuruneo, dan totalnya ada 9 dan 15. Nilainya pentasenya ada 47%, 53%, dan ada 33%, 10%, 7%, 60%, dan 100%. Oke, terima kasih dari presentasi saya. Bila ada maaf kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.